Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Pera Rizky Salsabila dari kelas 11 MIPA 5 ingin mempresentasikan video tentang pergerakan nasional. Selamat menyaksikan. Pergerakan nasional adalah sebuah perjuangan yang dilakukan oleh organisasi secara modern ke arah perbaikan hajat hidup bangsa Indonesia yang disebabkan rasa ketidakpuasan terhadap keadaan masyarakat yang ada. Dan untuk istilah nasional, itu artinya adalah pergerakan tersebut mempunyai cita-cita nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa yang masih terjajah. Nah, latar belakang dari adanya pergerakan nasional di Indonesia yang pertama, yaitu majunya perekonomian Belanda pada abad ke-15 hingga abad ke-19 dari hasil pelaksanaan politik pintu terbuka dan politik etis. Yang kedua, golongan liberal dalam parlemen Belanda mengusulkan perubahan mendasar dalam kebijakan pemerintahan Belanda terhadap Indonesia. Faktor terjadinya pergerakan nasional. Yang pertama yaitu faktor yang berasal dari luar negeri atau disebut dengan faktor eksternal. Yang pertama pada waktu itu bangsa-bangsa di Asia sedang menghadapi imperialisme barat. Hal ini mendorong bangkitnya nasionalisme Asia. Dan yang kedua, kemenangan Jepang dalam perang melawan Rusia tahun 1905. Yang kedua, yaitu faktor yang berasal dari dalam negeri atau disebut dengan faktor internal. Adanya rasa tidak puas, penderitaan, rasa kesedihan dan kesengsaraan dari bangsa Indonesia terhadap penjajahan dan penindasan kolonial. Ketidakpuasan itu sebenarnya sudah lama mereka ungkapkan melalui perlawanan bersenjata melawan Belanda di berbagai daerah. Tetapi perlawanan tersebut gagal karena mereka belum ada rasa persatuan nasional. Kegagalan inilah yang menyadarkan para pemimpin bangsa untuk merubah taktik dan strategi perjuangan melawan penjajah dalam mewujudkan cita-cita mereka, yaitu mencapai Indonesia merdeka dengan mendirikan organisasi modern. 4 periode perkembangan ideologi dan organisasi pergerakan nasional Indonesia. Yang pertama yaitu periode awal perkembangan, yang kedua periode nasionalisme politik, yang ketiga periode radikal, yang keempat periode bertahan. Mari kita bahas. Periode awal perkembangan, contoh organisasinya yaitu Budi Utomo. Organisasi yang diawali Dr. Wahidin Sudirohusodo yang berkeliling Jawa untuk melakukan sosialisasi pentingnya pendidikan. Pada tahun 1907, Wahidin bertemu dengan Sutomo, mahasiswa Stovia, dan membentuk organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi ini merupakan organisasi pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia dan beranggotakan mahasiswa Stovia. Pada awalnya, tujuan Budi Utomo adalah menjamin kemajuan kehidupan sebagai bangsa yang terhormat. Kemajuan ini dapat dicapai dengan mengusahakan perbaikan pendidikan, pengajaran, kebudayaan, pertanian, peternakan, dan perdagangan. Namun sejalan dengan berkembangnya waktu, tujuan dan kegiatan Budi Utomo pun mengalami perkembangan. Berdirinya organisasi merupakan awal kebangkitan nasional atau pergerakan nasional, sehingga ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua yaitu Sarekat Islam. Berawal dari Sarekat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Haji Saman Hudi di Solo pada tahun 1911, organisasi dibentuk untuk melindungi pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan pengusaha non-lokal dalam dagang batik. Kemudian, SDI ini pun dirubah menjadi Sarekat Islam atau SI dan diketuai oleh HOS Cokro Aminoto pada tahun 1912. SI kemudian menjadi besar karena semua orang boleh bergabung dalam organisasi jika beragama Islam. Namun pada tahun 1921, SI ini terpecah menjadi dua kubu, yaitu SI Putih dan SI Merah. SI Putih berpusat di Yogyakarta dan SI Merah berpusat di Semarang. Periode nasionalisme politik dengan contoh Innisce Partij. Didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh tiga serangka yaitu Dr. Dewes Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Innisce Partij bertujuan untuk mengembangkan rasa nasionalisme, menciptakan persatuan antar orang Indonesia dan Bumi Putra, mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Organisasi tersebut mengkritik pemerintah kolonial Belanda. Kritikan ditulis oleh Dewes Dekker dengan judul bukunya yaitu Seandainya Aku Seorang Belanda. Sehingga pada 4 Mei 1913, organisasi tersebut dianggap partai terlarang dan ketiga tokoh tersebut diasingkan ke Belanda. Periode radikal dengan contoh Perhimpunan Indonesia. Organisasi yang didirikan Belanda pada tahun 1908 awalnya diberi nama Indische Vereniging oleh Sultan Kasajangan Suripada dan R.M. Noto Suroto. Kemudian tahun 1925 dirubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Istilah Indonesia digunakan untuk menunjukkan identitas diri bangsa dan negara serta menggantikan kata Hindia Belanda.
Tokoh yang tergabung adalah Muhammad Hatta, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Perhimpunan Indonesia berjuang dengan kekuatan sendiri dan tidak meminta kepada pemerintah kolonial Belanda. Organisasi ini memiliki majalah dengan nama Hindia Putra dan menjadi Indonesia Merdeka. Periode bertahan dengan contoh Taman Siswa. Taman Siswa adalah organisasi pergerakan nasional Indonesia yang berada pada periode bertahan. Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Organisasi yang bergerak di bidang pendidikan ini terus berdiri hingga sekarang. Pergerakan organisasi Taman Siswa yang bersifat bertahan karena Taman Siswa tetap mengusung gagasan peningkatan taraf hidup masyarakat kolonial seperti pendidikan bagi masyarakat umum. Namun menggunakan cara-cara yang ada dalam koridor peraturan pemerintah seperti lobi dan peraturan di parlemen. Terima kasih, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.